Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang makalah yang kedua, yaitu epistemologi sumber-sumber ilmu. Apa itu epistemologi? Epistemologi adalah cabang filsafat yang membahas tentang hakikat, asal-usul, dan batasan pengetahuan serta metode untuk memperoleh kebenaran. Sumber aliran ilmu pengetahuan: epistemologi barat, epistemologi rasionalisme, positivisme, intuisionisme. Epistemologi Islam: Bayani, Irfani, Burhani. Epistemologi barat: Descartes tahun 1596 sampai 1690 Masehi. Persoalan dasar dalam filsafat pengetahuan bukan bagaimana kita tahu, tetapi mengapa kita dapat membuat kekeliruan. Salah satu cara untuk menentukan sesuatu yang pasti dan tidak dapat diragukan ialah melihat seberapa jauh hal itu bisa diragukan. Islam, aliran sumber pengetahuan epistemologi Islam. Para ahli mengakui bahwa bangsa Arab pada abad 8-12 tampil ke depan maju karena dua hal. Pertama, karena pengaruh sinar Al-Quran yang memberi semangat terhadap kegiatan keilmuan. Kedua, karena pengumulaannya dengan bangsa asing Yunani, sehingga ilmu pengetahuan atau filsafat mereka dapat diserap, serta terjadinya akulturasi budaya antar mereka. Mengenai pergumulan dan akulturasi budaya tersebut memang ditunjang oleh ajaran Islam itu sendiri yang inklusif terbuka. Epistemologi barat: empirisme. John Locke 1632 sampai 1704. Bapak aliran ini pada zaman modern mengemukakan teori tabula rasa yang secara bahasa berarti meja lilin. Maksudnya ialah bahwa manusia itu pada mulanya kosong dari pengetahuan, lantas pengalamannya mengisi jiwa yang kosong. Rasionalisme. Aliran ini menyatakan bahwa akal adalah dasar kepastian pengetahuan. Pengetahuan yang benar diperoleh dan diukur dengan akal. Manusia menurut aliran ini memperoleh pengetahuan melalui kegiatan akal menangkap objek. Orang mengatakan biasanya bapak aliran ini adalah René Descartes 1596 sampai 1650. Epistemologi barat: positivisme. Tokoh aliran ini ialah Auguste Comte dari tahun 1798 sampai 1857. Ia penganut empirisisme. Ia berpendapat bahwa indera itu amat penting dalam empirisisme, tetapi harus dipertajam dengan alat bantu dan diperkuat dengan eksperimen. Kekeliruan indera akan dapat dikoreksi lewat eksperimen. Dan ada juga intuisionisme. Henry Bergson 1859 sampai 1941 adalah tokoh aliran ini. Ia menganggap tidak hanya indera yang terbatas, akal juga terbatas. Objek yang kita tangkap itu adalah objek yang selalu berubah. Demikian Burgos. Epistemologi Islam Bayani. Dalam bahasa filsafat yang disederhanakan, pendekatan Bayani dapat diartikan sebagai model metodologi berpikir yang didasarkan atas teks. Irfani. Pengetahuan irfan tidak didasarkan atas teks seperti Bayani, tetapi pada kasyif, tersingkapnya rahasia-rahasia realitas oleh Tuhan. Karena itu, pengetahuan irfani tidak diperoleh berdasarkan analisa teks, tetapi dengan olah ruhani, di mana dengan kesucian hati. Burhani. Berbeda dengan Bayani dan Irfani yang masih berkaitan dengan teks suci, Burhani menyandarkan diri pada kekuatan rasio akal yang dilakukan lewat dalil-dalil logika. Burhani adalah epistemologi yang berpandang bahwa sumber ilmu pengetahuan adalah akal. Akal menurut epistemologi ini mempunyai kemampuan untuk menemukan berbagai pengetahuan, bahkan dalam bidang agama sekalipun. Akal mampu untuk mengetahuinya seperti masalah baik dan buruknya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.